alaihi wasallam. Berbuat baik kau kepada ibu dan ayah. Kalau kau berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak pun akan berbuat baik kepadamu. Sekarang banyak orang melapor Pak Ustaz, anak, ya Allah jahat kali, bandel kali. Memang tanggung jawabnya itu adalah melatih anak kamu masih itu sama bapak mama. Banyak sekarang orang ngeluh seperti itu. Jangan-jangan kau juga seperti itu dengan ibu dan ayah kamu, maka Allah kirim juga anak-anak yang jahat kepadamu. Jadi sekarang kita roba, kita jadi pemuda-pemudi yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Masya Allah, telah kita Allah jadikan berikan keturunan yang mereka itu cinta kepada kita. Insya Allah. Salah satu Wais Al-Qarni kemudian Allah berikan kepada Wais Al-Qarni disebutkan dia punya kemuliaan akhlak berbakti kepada ibu dan ayah. Ibunya berbakti kepada ibu. Wais Al-Qarni nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi Rasul pernah katakan, ya Umar, kalau kau ketemu dengan Wais, minta doa kau kepadanya agar kau diampunkan. Padahal Rasul tidak pernah ketemu dengan Wais tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi Rasul kenal dengan Wais Al-Qarni sampai Rasul katakan kepada Sayyidina Umar, kalau ketemu dengan Wais minta doa kau kepadanya agar Allah ampunkan dosa. Salah satu kemuliaan Wais Al-Qarni, dia punya ibu lebih sangat berbakti kepada ibu. Dan dia memang sangat cinta kepada Rasul sampai disebutkan ketika Wais Al-Qarni dengar kabar Rasulullah patah gigi gerahapnya, dia dengar kabar dia di Yaman, dia ambil sebongkah batu, dia hantamkan ke giginya keras. Orang heran, Wais, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau pukulkan gigimu dengan batu ini? Kata Wais Al-Qarni, aku dengar kabar Rasulullah giginya patah, maka aku ingin mematahkan gigiku, aku ingin merasakan kesakitan yang dirasakan Rasul. Jelas sayang sama dia. Insya Allah sayanglah. Sampai Nabi pernah bilang ana mustaq li ikhwani. Kata Nabi ana mustaq li ikhwani. Para sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, wa nahnu ikhwanak, alasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, ikhwani. Kata Nabi, saudara-saudaraku yang kurindukan, kata Nabi adalah mereka-mereka lam yarawni walakin lam yu'minu Nabi. Mereka-mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjabat tangan dengan aku, tidak pernah bertatapan dengan aku, tidak pernah duduk dalam satu majelis dengan aku, walakin lam yu'minu Nabi, akan tetapi mereka itu beriman kepadaku. Nah, kita itu salah satunya ya. Nggak pernah lihat aku. Ada yang pernah lihat aku? Kalaupun ada mimpi. Tapi biasanya orang mimpi Nabi orang yang cinta kepada Rasulullah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, orang kalau menuntut ilmu betul niatnya, aneh kalau dia tidak mimpi Rasulullah dalam satu pekan. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi thalabatul ilm kalau lurus niatnya, kata beliau, dia minimal setiap satu pekan akan mimpi Rasulullah. Man ra'ani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Kata Rasulullah, siapa orang yang pernah lihat aku dalam mimpinya, kalau dia akan lihat aku dalam kondisi terjaganya. Orang yang pernah lihat aku dalam mimpinya, kata Nabi, orang itu akan lihat aku dalam kondisi sadarnya. Minimal, kata para ulama, ketika detik-detik sakratul maut. Ada seorang wali Allah disebutkan dalam tarikh, ketika meninggal dunia, selesai meninggal diselesaikan fardu kifayah, ada ulama yang mimpi keberadaan orang itu. Maka orang yang mimpi, ulama yang mimpi tanya, ma fa'alallahu bik, apa yang terjadi kepada diri, apa yang Allah buat buat dirimu? Kata ulama, subhanallah, ketika aku sakaratul maut, sakit yang kurasakan luar biasa sakitnya. Ada disebutkan dalam satu riwayat, sekurang-kurangnya saat sakratul maut talata bi atorbatan bisik, 300 kali tebasan pedang.
Tapi tak kala itu kurasakan, kata wali Allah yang wafat, tiba-tiba Rasul datang. Nabi satu betul. Karena rumput tadi ditarik dari kaki ke atas. Kerak ke pusat, kerak ke dada. Begitulah. Baru sibuk. Ya Allah, tanahku yang sana untuk masjid, ya Allah. Laku lagi nggak boleh berwasiat kalau mati, tidak boleh lebih dari sepertiga dalam hukum syariah. Lagi hidup pelitnya bukan main. Lagi hidup malas ngaji, udah mati baru mau ngaji. Lagi siap ngaji, anak pesantren yang udah mati tolong jangan hadir ngaji. Ini ya. Subhanallah. Wa ifu ta'ifanisaikum, kata Nabi, dan jagalah harga diri kalian. Saya istri-istri kalian akan menjaga harga diri kalian. Kalau kalian laki-laki, jaga diri kalian, laki-laki, nanti kelak istri kalian akan menjaga harga diri kalian. Karena bisa kita pastikan hal ini kenapa? Karena istri tidak punya harga diri, suami tidak punya harga diri, karena memang mereka tidak menjaga harga diri. Gimana dia mau punya harga diri? Bini orang di sini, dia lagi bonceng istrinya. Megang anaknya cantiknya, anak itu kan anaknya bilang cantik, yang gendong itu ya. Gimana dia mau punya harga diri di hadapan istri? Ada satu hari ketika dia, ini hari raya, awal-awal anak sampai di Yaman, hari raya, bulan Sya'ban sampai nggak lama hari raya, ketemu guru, silaturahim lagi libur hari raya di Yaman. Yuk ada jatah, hari kita silaturahim ke rumah Syekh Husain Al-Haddad. Ayo, datang beberapa orang pelajar Indonesia, sampai rumahnya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada jawab. Assalamualaikum. Gak ada. Assalamualaikum. Tiba-tiba udah berulang-ulang datang suara di dalam. Waalaikumsalam. Kayak hantu. Bukan suara laki-laki, bukan suara perempuan. Venusa. Di pasar. Endah seragam. Kami tanya, ada nomornya? Ada. Kang, berapa? 08 disebut, tapi suara tidak suara laki-laki, tidak suara perempuan. Setelah selesai kami dapat nomornya, kami berjalan baru berapa langkah, cerita-cerita sama kawan. Datang Syekh Husain dari Al-Haddad dari pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih. Begini ziarah ila baitikum ya Syekh. Ta'al ila baitikum. Ayo masuk rumah. Terus. Yang hidang buat Syekh. Pulang kami selesai ziarah, cerita-cerita. Di sini wanita Yaman itu kata mereka. Kalau tak ada suami di rumah tak berani buka pintu. Bahkan jangankan buka pintu, suara aslinya tuh tidak diberikannya kepada laki-laki. Coba kita orang Indonesia, boleh suatu mau sudah kalau saja masa banget. Apa minum apa? Gumutar dia, gumutar suka. Ini fakta anda rasakan dulu. Satu ada yang berjalan tiga tahun perempuan solehan. Bukan penggerak umat menjadi pemadam siaran. Amin. Kalian yang bergerak, ajak saudara-saudara kita. Jangan sayang kepada mereka, jangan dimusuhin. Ada saudara kita belum tutup aurat, disayangi. Ayo ikut ngaji. Jangan takut ini. Pakai jilbab kok, pakai jilbab kok, rakam. Ikut ngaji. Aku belum punya jilbab, kasihkan. Nah, belum ada, nggak apa-apa. Ala kata ini mau ikut ngaji. Belum punya aku. Daster. Masih pakai ini, aku ingat apa mungkin itu menjadi kasih kesempatan. Lama-lama nanti dia bisa lebih baik dari kita. Insya Allah.
Jadi satu hari aja jalan ke satu gang, ke satu jalan, lorong. Ada perempuan jalan, ada jalan juga. Marah, kau cari apa? Marah, kau cari jalan lain katanya. Kok perempuan kita kan suka kali didekati ya. Sini gua enggak, sini enggak. Sono. Saat dibayangin subhanallah, kita ada di plaza lagi belanja, siku belanja, lagi asik lihat barang-barang belanjaan, gotong perempuan terjatuh, kesekul jatuh, bukan yang marah perempuan kita. Oh bang, ini nomor handphone dulu, kasih nomor handphone lagi. Ada di sana Al-Bahjah, kalau Buya Yahya kan punya pondok Al-Bahjah. Di sana juga ada supermarket, nggak jauh dari universitasnya Buya Yahya. Buya Yahya kan anak Buya Al-Aqab. Al-Aqab sama Darul Mustafa itu dekat. Kadang santri mahasiswa Al-Aqab tuh kalau acara maulid malam Jumat datang ke Darul Mustafa. Karena kami main-main ke Al-Aqab, ke asramanya Al-Aqab Universitas tempat Buya Yahya kuliah Al-Aqab. Ada juga di sana supermarket nama Al-Bahjah. Al-Bahjah itu supermarket punya Sayyidil Habib Umar. Dan rata-rata supermarket itu di sana seperti apa? Pagi sampai Juhur yang boleh masuk perempuan, Juhur sampai Asar yang boleh masuk laki-laki, Asar sampai Maghrib yang boleh masuk perempuan, Maghrib Isya tutup. Bukan hanya itu, dan seluruh supermarket bahkan kedai-kedai warung tutup Maghrib ke Isya. Habis Isya buka lagi jadwal untuk laki-laki sampai jam 10 habis tutup. Anda tanya sama orang, di mana ada bukan film dan lagu hadal Isya. Di sini gede-gede kok ditutup ya habis maghrib sampai Isya. Aib, ada mau dikira Quran kata orang Arab. Malulah, aib memalukan buka gede dari maghrib sampai Isya. Ini waktu baca Quran. Kita sambil semangat cari duit, belum bangun kita buka gede. Pakai mana cara buka? Belum bangun gede kita buka. Pakai mana buka? Luar biasa. Satu hadis lagi. Ini pertanyaan. Baina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun liman syaa. Kata Nabi, di antara dua adzan ada salat sunnah bagi orang yang melaksanakannya. Di antara dua adzan, maksud dua adzan, di antara adzan dengan iqamah ada salat sunnah. Ini juga sebagai dalil adanya qobliyah Jumat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini ada orang sholat Jumat qobliyah nggak mau. Nabi yang bilang di antara adzan dan iqamah ada qobliyah Jumat, ada sholat sunnah, termasuk juga qobliyah Jumat. Ini termasuk wilayahku. Satu hari Nabi sedang khutbah di mimbar, datang sahabat masbuk. Nabi jangan pula ini jadi dasar. Kok seringkali sholat Jumat masbuk? Ada sahabat yang sering masbuk. Ketika sahabat itu masuk, dia langsung duduk. Kata Nabi dari mimbar, as-sholata qabla an taji. Kau sudah sholat sebelum kau hadir ke masjid? Maksudnya qobliyah Jumat? Belum ya Rasul. Sholat kedua rakaat baru. Itu kata orang, itulah dalil. Kata para ulama, dalil adanya qobliyah Jumat. Oh, kata orang, itu kan dalil sholat tahiyatul masjid. Mana mungkin tahiyatul masjid? Nabi bilang qabla an taji, ada qabla sebelum kau ke masjid kau udah sholat sunnah. Mana mungkin ada tahiyatul sebelum di masjid? Berarti itu memang dalil sholat qobliyah Jumat. Terakhir terus. Kalau Rasulullah SAW, Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajid bin nur atab yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi, kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di gelap gulita. Nanti perjalanan gelap gulita ke masjid itu jadi cahaya penerang pada hari kiamat. Kita lagi-lagi ini di masjid lah sholatnya. Ya, itu sih pemuda masjid ya. Kalian yang adzan, kalian yang jadi imam. Tujuh. Tapi Pak Ustaz tadi, ya kan, orang kecil, orang baik. Aja ke depan ngaji, bulan depan disiapkan
Di mana tadi Bang Gus nanti bilang istiqomah ya. Jadi kalau memang oke istiqomah ya. Masih istiqomah bulan depan. Hari ini kita ada 250 orang. Hari ini ada 150 orang ada hari ini kita. Lebih kurang 150 orang ya. Bawa nanti minimal 1 orang saja. Adik-adik yang perempuan bawa minimal 1 orang saja. Yang laki-laki bawa minimal 1 orang saja. Wujud istiqomah kampung banyak. Ya, keluar banyak. Tanggal pastikan sebenarnya kita bukan. Pastikan tanggalnya. Komunikasi dengan masjid istiqomah. Ajak. Oh nggak mau ya Pak Ustaz. Ajak. Yuk ikut aja nanti pulang aja kasihlah kok pertanyaan kita. Nggak mau juga deh Pak Ustaz. Ini udah nanti sepeda motor kasih sama kamu. Gaji. Iyalah kalau sepeda motor gaji. Nggak apa-apa. Sokok dia disokok. Dunia lama-lama dia paham kamu lagi gantian dari orang lain maju setiap orang kita berjuang. Kita nggak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Tahu kita siapa yang terbaik? Mungkin mereka yang di jalan hari ini mereka di jalan, tapi besok mereka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang, insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Pak Ustaz, saya mau bertanya berapakah nomor apa? Nomor panggung. Nomor punggung Messi di setiap dia bertanding. Maksudnya apa? Main-main. Mudah-mudahan Allah jadikan kau orang baik. Sabar aja, Pak. Assalamualaikum Ustaz, Anda kerja di perusahaan pembiayaan atau leasing. Saya ingin hijrah dari pekerjaan itu karena saya sudah tahu riba itu haram. Tapi saya punya sangkutan hutang dengan perusahaan. Saya minta solusi Ustaz. Saya keluar setelah lunas hutang itu atau saya keluar sekarang? Kalau keluarnya sekarang dia punya masalah tidak? Kalau tidak masalah keluar. Kalau tidak ada masalah di perusahaan, aku mau keluar. Utang bisa dibayar dari luar, bayar dari luar. Satu hari ada seorang ngadu sama Sayyidina Habib Umar. Jadi aku ada penghasil dari bagus hari. Pekerjaan kulit. Lantas, aku belum dapat kerja. Kalau aku keluar dari tempat riba ini, aku belum dapat kerja. Bagaimana ya aku cari kerja, udah dapat kerja baru aku keluar. Kata Habib Umar, kalau kau takwa, kau keluar. Mau dapat kerja atau tidak, kau keluar. Dan kalau itu kalau keluar kau lakukan, keluar karena takwa. Tapi kalau kau keluar setelah dapat kerja, keluar bukan karena takwa, tapi karena sudah punya kerjaan yang baru. Kau sekarang mau keluar karena takwa atau karena punya kerjaan? Kalau kau karena Allah, kau keluar karena takwa. Apa jaminan Allah kalau kau lakukan itu karena takwa? Wa may yattaqilla yaj'al lahu siapa yang takwa kepada Allah, Allah yang bilang kami akan keluarkan mereka dari segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan kami akan berikan mereka dari rezeki jalan yang tidak diduga. Anda punya jamaah kerjanya di bank tani 20 tahun, keluar aja dari sini. Ada rezeki keluar dia proses. Waktu hari dia semangat keluar dari sini. Sekarang dia usaha jual-jualan, kata dia penghasilan jauh lebih besar dari kerja di sini. Jualan pakaian, lube, tasbih, pakaian, jubah, celana, sendal di depan rumahnya pas simpang. Katanya penghasilanku jauh lebih besar daripada kerja di tempat. Keluar karena tak. Jadi kan contoh. Assalamualaikum Ustaz, Anda bertanya Ustaz, di dalam hadis ciri orang-orang munafik ada 3. Salah satunya bila bicara ia berdusta. Pertanyaannya Ustaz, jika kita berbohong, apakah kita harus minta maaf kepada orang itu? Apakah sudah cukup kita minta
Pokoknya data itu kurang nggak pasti emang nggak tahu yang memikir aku jujur kan. Oh kok ya ini memang Tuhan. Ganti. Sekarang uang belum ada gitu. Bayar kapan mau bayar. Tapi kok bisa mengikhlaskan? Soal nggak salah. Cuma soal punya bapak tahu. Kalau dia marah saya. Disebutkan dalam Al-Manhajus Salih, raddu syubhatin minal haram ahabbu ilallah min arba'ati ala hujjah maqbulah. Kau pulangkan harta yang haram 1 dirham saja, nilai terkecil, itu lebih dicintai Allah daripada kau haji 4.000 kali yang maqbulah. Jangan makan haram. Man ja'ala halal mutahu ibadah, siapa orang yang makannya cuma halal, pasti doanya mustajabah. Orang kalau ingin doanya mustajabah, baguskan halalkan makannya. Satu orang sahabat kami sama Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar doaku mustajabah. Kata Nabi, man anak takut mustajabah doa, baguskan makananmu, halalkan makananmu. Kata Rasulullah, pasti doa orang kalau makan halal, kata Imam Ali bin Abi Thalib, raqqa qalbuhu, hatinya lembut, gampang terima yang benar. Ada orang susah kali diajak benar kan? Udah jelas-jelas dia salah nggak terima. Udah jelas yang kita sampaikan benar, ada orang yang tak mau terima. Kenapa? Salah satunya kata Imam Ali bin Abi Thalib, makanannya tidak halal. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti kalian aja orang aja yang ngaji kita pengajian rutin bulanan nih. Malas aku, haram lah makanan kamu. Rutin juga belajarnya. Jangan bilang gitu. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah, istrinya Fatimah Az-Zahra, yang dari sana keturunan Hasan dan Husain, dari sana apa ini? Man ja'ala halal, siapa makan yang cuma halal, raqqa dan ma'atu, gampang kali orang kita sekalian. Ini kita ini kok kita dosa tak netes, diputus pacar, langsung netes. Gak bisa sebut di pakai selasi berpengaruh. Jangan hancur. Bagaimana kalau nokanya bukan dari segi harta, Pak Ustaz? Nokwa segala kezuliman yang kau lakukan, minta maaf apapun bentuk. Apalagi dalam masalah hak, kezuliman. Nokwa itu kan kezuliman, minta maaf. Apalagi masalah hak orang, harta, pulangkan. Jadi ingat itu. Kalau sempat pernah makan haram, kan terbayang kita di sana. Pas SMA dulu kan terbayang. Dulu SMA makan goreng 3, kita bilang 2. Nenek jual. 2 nek pulang. Lalu 3 kita makan. Nanti udah tuh balikkan, bawa goreng ke tempatnya. Udah mati dosa, ahli warisnya. Jangan bilang goreng itu kok udah jangan lah. Bilang 2 pernah makan goreng 2. Bilang 2 kalau makan 3. 1 bilang bayar. Sekarang udah jadi pejabat, udah jadi anggota dewan. Udah pernah goreng makan 3 dibagian 2. Tadi bang, bayar 1 juta 1 goreng, bayar. Lainlah goreng dulu sama goreng sekarang. Goreng dulu kenapa Pak? Gorengnya pakai perasaan. Goreng sekarang kan enggak, pakai cuma hal pulang. Udah dicari Pak Ustaz, gak ketemu, ahli waris gak ketemu, udah gak jelas dari mana, udah puluhan tahun. Kau berinfak, biarkan pahalanya kepada orang yang pernah kau ambil hak. Jangan kau biarkan begini. Jelas? Assalamualaikum Ustaz, begini Ustaz, apa sih dampak negatif seandainya Pancasila diganti menjadi Trisila? Dampak negatif bagi keimanan remaja masa ini. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keimanan tuh kita masing-masing, gak ada kaitan karena dibikin ketuhanan yang berbudaya. Maksud kau jadi tak sholat lagi kan gak ada gitu, gak ada pengaruhnya itu.
cuma beresiko dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sempat dihapus negara pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Kedua ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kebudayaan. Menurut agama dan kepercayaan. Sempat diganti jadi kebudayaan. Orang yang bebas saja, ini budaya kami. Menghina agama bebas saja, orang yang budaya kami kok kayak gini. Nanti kok sholat mungkin budaya kami di sini kayak gitu. Rusak kehidupan sosial, rusak kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara rusak. Nanti lebih jelas bagusnya di tahun. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya apa itu takdir? Apakah bisa takdir dirubah? Jadi gini, ada satu hadis, bahkan ayat Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bukan itu. Hah? Bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala ya ayyuhalladzina wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajal la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ada ya Allah, enggak bisa dicepatkan mati, enggak bisa dilambatkan. Ada pula dalam satu hadis kata Rasulullah, man yuhibbu ayyabsata fi rizqi wa yumsahu fi athari falyasir rahimah. Orang yang menghidupkan silaturahmi, man yuhibbu ayyabsata, siapa orang yang suka, siapa orang yang senang, ayyabsata fi rizqi, diluaskan rezeki ya, wa yumsahu fi athari, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaklah dia menghidupkan silaturahim. Seolah-olah kan antara ayat dengan hadis itu tabrakan. Kata Quran, umur tak bisa dicepatkan, mati tidak bisa dicepatkan, tidak bisa dilambatkan. Tapi kata hadis sahih disebutkan, kalau kau hidupkan silaturahim, kau akan dipanjangkan umur. Ini kan takdir dan ketentuan Allah nih. Umurnya sekian kan takdir Allah seperti itu kan, ketentuan Allah. Loh, kok berubah? Ternyata antara yang pertama dengan kedua sama-sama takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan. Kalau kau memutuskan silaturahim, takdir Allah kepada umurmu itu 40 tahun. Kalau kau menghidupkan silaturahim, takdir Allah kepada umurmu 60 tahun. Lupa jadi orang yang menghidupkan silaturahim, maka terjadilah takdir Allah umurnya 60 tahun. Ternyata dia memutuskan silaturahim, maka takdir Allah pula yang terjadi. Apa takdir Allah yang pertama? Bagi orang yang memutuskan silaturahim, maka dia umurnya 40 tahun. Takdir. Jelas ya? Jadi semua itu takdir. Apa hukumnya mengajak orang tua sholat? Apakah coba ini lebih dari dokter tuh. Apakah haram seorang anak marah kepada orang tuanya yang tidak sholat? Jangan marah-marah. Ulang dari sini, duduk. Bapak sini, ibu sini. Astagfirullah. Sholat itu wajib. Neraka nggak sholat? Mabuk nggak sholat? Sekolah kau yang gue bayar. Kereta kau tuh kau tadi ngaji kereta kau apa yang belikan? Gak usah ngaji lagi, gak usah satu-satu. Awal juga yang kena. Caranya akhlak lah, banyak khidmat. Kita pulang dari ngaji, tengok ibu kita rah-rah. Bu, siapa ibu ya? Iya, saya pusing. Tadi kami ngaji loh di Masjid Al-Furqan.
udah perlu dihadir ngaji sampai usul gitu. Mintalah ngaji, wah semangat sekarang ibadah. Alhamdulillah. Usul tuh, jangan nasihat ini yang cerita kau aja. Hari pertama, hari kedua, satu. Rajin tambah rajin, semakin ngaji tambah rajin. Malam itu kalau dia rehat-rehat, usuk lagi. Itu juga ayah kita, kalau dia ada kerjaan di belakang rumah dibantu. Ayah mau ngapain? Waktu sholat kita ke masjid, terus berhari-hari seperti itu. Dakwah kita dengan ahli, dengan khidmat, dengan banyak membantu. Dia pun melihat, lama-lama dia duduk terpancing di ibadah. Itu caranya. Atau kau undang orang-orang tua yang bisa memberikan nasihat. Undang. Jangan kau yang ceramah. Ceramah, alhamdulillah pakai mikro. Lemparkan lagi ke kepala kau juga. Kan jadi masalah, jadi pecahan, ribut. Banyak ad-da'watu bil hal arfa wa afdal min ad-da'wati bil maqal. Dakwah dengan akhlak itu jauh lebih memberikan kesan daripada dakwah dengan ucapan. Kita sama anak-anak punya anak pun pakai akhlak. Bagi main handphone azan, matikan. Bagi nonton TV azan, matikan. Radio, komputer, matikan. Anak hari-hari melihat seperti dia pun ada di rumah kalau udah azan, kadang-kadang anak sengaja, ada biarkan ini. Anak-anak duduk di kepala ini. Abi, umur 1 tahun 8 bulan. Abi, duduk ini. Bawa pem besar. Gak disuruh, karena ditengoknya adat ke masjid, adat ke masjid. Bertahun tengoknya gitu hari-hari. Ini hari ini kok tidur, kalau tinggal gitu. Kita juga gitu sama ibu, banyak kita bantu ibu masak. Ini udah ngaji bangun pulang, potong tak bisa. Nggak peduli dengan urusan di rumah. Ngapain kau ngaji kalau kayak gini? Ngaji kita berharap anak jadi pak. Insya Allah. Jadi tujuan akhlak, tunjukkan akhlak. Assalamualaikum. Apakah benar ulama dari Yaman Syekh Muhammad hari ini hidup tanpa jantung karena dikasih sama Rasulullah? Anda namanya lupa apakah itu atau enggak? Ada kisah yang masyhur di Yaman. Itu kisah masyhur di seluruh dunia. Ada seorang ulama waliullah yang cintanya betul sama Allah, cintanya betul sama Rasulullah. Rindunya sama Nabi luar biasa. Maksudnya suaranya kurang jelas. Semoga kedepannya lebih bagus. Datang kemari Ukti biar lebih jelas. Sehingga ketika diperiksa oleh kedokteran tidak ada jantung dalam tapi dari sana.